Ini juga sangat luar biasa, 50% bisa menarik investasi, dan ini yang menjadi tugas berat kami. Total lapangan pekerjaan ada 99%. Jadi dengan adanya transformasi ya menuju sistem digitalisasi, untuk kemudahan bisnis dan usaha juga sudah mulai bergeser ya, dari yang sebelumnya mungkin melalui manual atau secara langsung. UMKM juga mungkin cara berbisnisnya juga sudah bergeser dengan sistem secara digital ya. Nah, ini penyerapan angkatan kerjanya juga sangat besar, 97%. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 49%, dan perdagangan 29%. Di sini merupakan angka yang sangat besar sekali, dan kalau kami bandingkan dengan jumlah angka angkatan kerja ya di Republik Indonesia, dan yang paling kecil aja di Kabupaten Bogor ya, penduduk Kabupaten Bogor dari data BPS itu 5,6 juta penduduk, dengan jumlah angkatan kerja atau orang yang sudah memiliki atau memasuki usia kerja itu sekitar 2,8 juta ya, data BPS 2021. Tapi seberapa banyak angka pekerja yang sudah terlindungi? Dari 2,8 juta, kami baru bisa melindungi peserta aktif dan non-aktif kami itu kurang lebih hanya 400.000 pekerja. Nah, ini sangat jauh sekali berbanding dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bogor. Nah, kemana angka-angka yang lainnya yang belum menjadi peserta? Yaitu mungkin angkatan kerja di sektor informal. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya potensi risiko apa dari diri kita yang berdampak kepada sosial ekonomi? Kalau ada yang tahu, boleh. Yang banyak menyebutkan akan dapat hadiah. Silakan angkat tangan. Nanti ya jawabannya muncul di sini ya, yang benar ya. Mungkin banyak resiko kan, resiko nggak punya uang kan, dia kan? Seperti itu. Belum ada yang mau jawab ya, berarti saya simpan dulu lagi ya. Bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa memungkiri pasti akan ada resiko. Resiko yang namanya tua. Tua itu pasti, ya kan? Tinggal menunggu jangka waktunya. Bagaimana ketika hari tua itu datang, kita mempersiapkan hari tua. Meninggal dunia juga itu pasti. Tinggal masalah waktunya kan ya. Apakah ibu dulu, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu duluan? Kita nggak ada yang tahu ya, yang namanya usia kan. Ya, tapi bagaimana kita mempersiapkan ketika resiko meninggal itu datang, gitu ya. Dan yang ketiga ya kecelakaan kerja, memang ini tidak pasti, tapi ini bisa menjadi potensi. Ya, potensi bagi bapak dan ibu selaku tulang punggung dari keluarga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik di hari berikutnya. Tentunya ada resiko-resiko ini. Nah, disinilah tugas dan peran kami BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian jaminan sosial. Jadi jaminan sosial adalah perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak bagi peserta dan keluarganya. Ya, jadi ini jelas sekali untuk mengantisipasi resiko-resiko ini. Nanti ketika kita sudah memasuki hari tua, bagaimana persiapannya? Kita nanti memasuki usia pensiun, bagaimana persiapannya? Bagaimana nanti kalau kita meninggal? Bagaimana nanti kalau misalkan terjadi risiko kecelakaan kerja? Nah, kita sudah siap atau belum dengan kondisi-kondisi ini? Yang kiri dan tengah ini sudah dinyatakan dipastikan akan ya. Bagaimana persiapan kita? Ya, nah ini negara mengamankan melalui Undang-Undang 24 tahun 2011 adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, mengapa jaminan sosial itu penting ya? Bahwa tadi disampaikan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial. Kedua, setiap orang memiliki resiko ya. Tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, apabila terjadi resiko akan berdampak kepada sosial ekonomi.
mohon maaf bagaimana kalau misalkan terjadi risiko kecelakaan dan meninggal, biaya yang berapa akan dikeluarkan, bagaimana kita, apakah sudah mempersiapkan itu. Nah, ini solusinya adalah kehadiran negara memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warganya dan mencegah potensi terjadinya risiko sosial ekonomi. Jadi negara sudah menyiapkan. Jadi ini kami BPJS ini bukan asuransi sosial ya, bukan asuransi komersil. Kami adalah badan penyelenggara jaminan sosial ya, merupakan badan hukum publik. Tugas dan tanggung jawab kami langsung kepada Presiden, seperti itu. Nah, di Republik Indonesia ini ada 2 badan penyelenggara. Mungkin yang kalau sehari-hari ibu yang sudah terbiasa yang di sebelah kanan nih, BPJS Kesehatan ya. Nah, BPJS Kesehatan ini memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan namanya programnya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kalau urusan yang sakit-sakit ya, nah ini dia BPJS Kesehatan yang menanganinya. Nah, ini bukan kami nih yang melaksanakannya, yang diamanahkan, tapi adalah BPJS Kesehatan yang dulunya Askes. Nah, tugas kami adalah yang ini, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Republik Indonesia. Jadi semua pekerja ini berhak atas jaminan sosial ya. Di BPJS hanya yang menjadi peserta dibedakan, kalau ini seluruh masyarakat, kalau kita seluruh pekerja. Jadi bagaimana kalau orang bukan pekerja atau tidak memiliki usaha atau pekerjaan mau ikut peserta BPJS Ketenagakerjaan? Nggak bisa, karena syarat daftar usaha apa yang sedang dilakukan. Jadi hanya bisa pekerja aja. Ada satu profesi yang nggak bisa dilindungi ya Bapak dan Ibu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita nggak bisa kapal. Saya kasih hadiah deh kalau ada yang tahu. Profesi apa tuh? Setuju nggak? Ya, betul Pak. Ini hadiahnya Pak ya. Mbak, terima kasih Mbak. Jadi yang tidak boleh menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerjaan yang berlawanan dengan hukum. Ya, jadi jangan sampai pekerjaan yang didaftarnya tukang begal, itu nggak boleh. Jadi pas ditangkap digebukin nanti klaim ke BPJS nggak bisa. Ya, jadi itu yang berlawanan dengan hukum memang tidak bisa untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi tugas kami ini ada 4 program jaminan kecelakaan kerja JKK ya, untuk mengatasi resiko karena kecelakaan kerja, jaminan kematian kalau meninggal, ya, terus jaminan hari tua tadi kalau terjadi resiko tua, jaminan pensiun kalau sudah tidak bekerja. Nah, ini negara sudah menyiapkan program 4, dan yang satu lagi ada jaminan kehilangan pekerjaan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah juga menyediakan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, maka berhak juga akan mendapatkan manfaat dari negara. Ya, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini jaminan pensiun bisa dinikmati juga oleh pekerja di Indonesia selain penyelenggara negara. Nah, kalau dulu kan jaminan pensiun, punten ya Ibu ya, hanya punya PNS ya, ASN ya. Sekarang pegawai swasta pun, Bapak dan Ibu, pengusaha juga bisa dapat jaminan pensiun dari negara, sama fungsi dan manfaatnya. Nah, bagaimana dengan UMKM yang ada di kabupaten ini perlindungannya? Ya, jadi bisa mengikuti peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di UMKM ini kami bagi ada 2. Pertama, UMKM yang berizin usaha. Jadi kalau UMKM yang punya izin, ya, ini nanti ada pendaftarannya seperti yang disampaikan di map putih kami. Ini ngapain pada ketika baru masuk udah dikasih map ya. Nah, itu nanti adalah formulir pendaftaran. Apabila Bapak dan Ibu ya nanti setelah sosialisasi berminat untuk mendaftar, maka bisa mendaftarkan melalui mengisi form ini dan diserahkan kepada mitra BPJS kami, yaitu perisai teman-teman Ibu yang tadi.
Bedanya apa? Yang UMKM berizin dan tidak berizin atau perorangan. Kalau yang berizin itu ketika ada ciri-cirinya berbadan hukum ya dan memiliki karyawan. Nanti akan saya jelaskan. Dan perorangan itu adalah yang mandiri, tidak punya karyawan. Nah ini dia kategori peserta UMKM-nya ya. Jadi ada dua di kami itu, penerima upah dan bukan penerima upah. Ciri-cirinya penerima upah itu nanti bisa mengikuti program yang saya sampaikan tadi, minimal 2 program dari 5 program yang disediakan ya. Jadi bisa ikut 2 atau bisa ikut 5 seluruhnya. Yang kedua, iuran premi itu ditanggung oleh pemilik UMKM dan pekerjanya. Jadi nanti kalau mau daftar, setelah daftar mau bayar, ada iuran premi bulanan yang harus ditanggung oleh pemilik UMKM dan pekerjanya. Ketiga, ini premi iuran dari yang terendah dari 0,54 sampai dengan 10,74. Nanti akan saya jelaskan. Yang keempat, memiliki izin usaha. Nah, izin usahanya ini berupa apa? Izin usahanya banyak. Kalau saya yakin Bapak dan Ibu pelaku UMKM dalam mengurus izin ini pasti ada nomor izin berusaha ya, kalau tidak salah ya. Ya, oh ternyata kalau saya belum punya, tapi saya punya kriteria yang lainnya, nggak ada masalah. Minta aja surat keterangan izin usaha dari pejabat daerah setempat ya, mungkin bisa di tingkat desa atau kecamatan. Yang penting dari negara yang memang kita akui legalitasnya. Selanjutnya adalah memiliki karyawan minimal 2 orang ya. Misalkan kita UMKM kita ada pemilik ya, pemilik misalkan ibu, terus ada karyawan. Karyawannya siapa? Suami saya lah, daripada nggak ada kegiatan saya jadikan karyawan. Nah ini bisa masuk ke kategori penerima upah ya. Atau ada anak yang memang diperbantukan untuk mendukung usaha bisa, atau bahkan karyawan yang direkrut secara khusus itu juga bisa. Minimal 2 ya. Kalau dulu kami waktu di Aztec jam sostek minimal 10. Nah orang banyak kan tahu saya punya karyawan cuma 2, emang bisa ya. Sekarang jangankan 2, 1 pun bisa gitu. Untuk penerima upah minimal 2 orang ya. Terus premi iuran per bulan minimal 10.800 1 bulan untuk masa perlindungan 30 hari dengan manfaat program 2 program minimal seperti yang saya sampaikan di sini, minimal 2 program ya. Itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lanjut untuk yang bukan penerima upah atau pekerja yang melakukan usahanya secara mandiri ya. Ini ciri-cirinya mulai program yang diikuti bisa 2 atau 3. Nah 2 atau 3-nya, 2 itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dia belum bisa mengikuti program jaminan pensiun. Kenapa? Karena memang di regulasinya belum diatur seperti itu. Iurannya ini dari pekerja, dari kita sendiri. Saya punya usaha misalkan ojek online lah. Nah saya kerja sendiri, saya daftar, saya bayar secara mandiri. Iurannya 16.800. Nah ini perbedaannya Bapak dan Ibu ya, dengan penerima upah dengan program yang sama, 2 program kecelakaan dan kematian, ini iurannya hanya 10.800 per orang. Kalau misalkan ada 2, maka menjadi 21.600. Kalau ini sendiri 16.800. Ya, ini dan tidak memiliki izin usaha. Nah, memiliki usaha mandiri atau perorangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau berminat tinggal dipilih saja dari kriteria yang ada di sini. Nah, ini saya akan jelaskan ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini jaminan kecelakaan kerja adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam hubungan kerja. Ya, suatu kejadian dinyatakan kecelakaan kerja apabila terdapat unsur udah paksa. Contohnya Bapak dan Ibu untuk mendukung usahanya akan belanja ke pasar. Nah, ini satu langkah dari rumah saja itu sudah ditanggung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya, kok satu langkah dari rumah udah ditanggung. Ya kita nggak tahu, di depan rumah kan ada selokan atau ada lubang yang baru. Nah itu karena niat kita memang untuk bekerja, itu udah menjadi ruang lingkup dari perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Lalu di perjalanan, ya, di tengah perjalanan kita hati-hati bawa kendaraan motor atau mobil, ternyata ada dari pihak lain yang
lalai sehingga terjadi risiko dan berdampak kepada kita. Lalu di tempat usahanya itu sendiri, sampai dengan nanti di perjalanan pulang. Berapa jam masa perlindungannya? 1 hari 24 jam. Misalkan bisa aja ibu buka usaha jam 6 pagi, pulangnya jam 5 pagi ya, memang betul-betul di tempat usaha ininya. Ini perlindungannya jadi tidak terbatas oleh jam seperti di tempat kerja. Nah ini manfaatnya ya, kalau terjadi kecelakaan kerja, mohon maaf, biaya pengangkutan ini sudah di-cover atau ditanggung maksimal 5 juta rupiah. Jadi misalkan terjadi di jalan raya harus dibawa ke rumah sakit. Nah nanti gunakan transportasi yang ada, misalkan apakah transportasi online atau ada mobil yang lewat tapi harus bayar, nanti bisa dibiayai maksimal 5 juta. Terus kalau perlu diperlukan pengobatan dan perawatan, nah ini diobati dan dirawat unlimited, tidak ada batasan biaya. Jadi dia sampai dengan sembuh dibiayai. Padahal premi iurannya tadi kan hanya 10.800, tapi untuk mengobati dan membiayai pengobatan dan perawatan sampai dengan sembuh ya. Rumah sakit yang kita gunakan pemerintah kelas 1 dan swasta kelas 2 atau setara. Lalu selama terjadi resiko tidak mampu bekerja, itu nanti BPJS setiap bulan akan memberikan penghasilan sebagai pengganti penghasilan pada saat kita sehat, pada saat kita bekerja, karena diperintahkan oleh dokter, Bapak dan Ibu, atas peristiwa ini Bapak harus istirahat dokter 1 tahun. Ya udah, 1 tahun ini selama 6 bulan pertama kita kasih 100%. Misalkan tadi 10.800 itu dasar penghasilannya dilaporkan ke kami adalah 2 juta. Maka 2 juta tiap bulan kita kasih ke Bapak dan Ibu sebagai pengganti penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan selama setiap bulan dan tidak bisa didapatkan karena harus istirahat dokter. 6 bulan belum sembuh juga dikasih lagi 6 bulan berikutnya 100%. Apabila setahun belum sembuh juga kata dokter, ya berikutnya adalah 50%. Nah, atas istirahat ini nanti dokter akan melakukan diagnosa atau putusan medisnya, apakah bisa kembali bekerja. Kalau kembali bekerja ya sudah selesai ya. Nanti apabila perlu ada mengalami cacat, maka akan diberikan santunan. Kalau terjadi cacat fungsi, misalkan punten mohon maaf tadinya kita jalannya normal, karena kejadian ada gangguan dalam perjalanan, nanti dokter akan menghitung persentasenya. Ya, persentase dikali 80 bulan penghasilan. Cacat anatomis bagian juga 70% dikali 80 bulan penghasilan, dan cacat total tetap ada persentasenya yaitu 70 kali 80 upah ya. Dan yang ketiga, apabila mengalami meninggal dunia karena kecelakaan ya, maka akan diberikan santunan sekaligus, tentunya bukan kepada peserta ya, kepada ahli warisnya. Santunannya berapa? Yaitu sebesar 60% dikali 84 atau sama dengan 48 kali penghasilan ya. Kalau tadi dasarnya 2 juta, maka dikalikan 48 itu 96 juta ya. Lalu ada santunan berkala 500 dikali 24 bulan atau 12 juta, santunan pemakaman dan beasiswa anak. Nah ini ya mungkin kita dengan menyisihkan sedikit penghasilan kita sebesar 10.800, tapi kita sudah menyerahkan sudah mengasuransikan diri kita kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau terjadi resiko ini sudah ada negara yang menanggung, dan kalau mohon maaf kita berpulang, insya Allah anak kita tidak akan kesulitan karena ada biaya pendidikan yang akan diterima oleh anak ya. Ini totalnya 174 juta, mulai dari anak di tingkat TK ya atau PAUD, SD, SMP, SMA sampai dengan lulus S1 untuk 2 orang anak. Jadi ya mohon maaf kasarannya kita sudah memastikan lah ya bahwa dalam satu kartu peserta ini kalau terjadi resiko ya kita sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari. Lalu setelah menjadi peserta, ketika terjadi resiko kecelakaan, kami juga punya kewajiban untuk
mempersiapkan peserta kami itu memasuki dunia pekerjaan yang baru. Jadi kalau terjadi celaka, tadinya kita bisa bawa motor, lalu diponis oleh dokter, nggak bisa bawa motor, harus bekerja dengan menyesuaikan dengan kondisi tubuh yang ada. Kita akan latih ke dalam program kembali bekerja atau return to work. Jadi nanti kami sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau pemerintah maupun swasta, melatih peserta yang mengalami resiko kecelakaan kerja dan harus mempersiapkan pekerjaan yang baru karena resiko kecelakaan kerja itu sendiri. Terus juga ada program perawatan di rumah ya, atau home care. Misalkan bosen dirawat di rumah sakit, kita juga bisa berikan perawatan di rumah, diberikan manfaat maksimal 1 tahun dengan plafon 20 juta. Nah, ini manfaat beasiswa yang tadi saya sampaikan untuk diberikan kepada 2 orang anak ya, yang dibayarnya per tahun berdasarkan tingkat pendidikan anak peserta, mulai dari SD, TK ya 1,5 juta tahun, 1.500.000 per tahun, maksimum 2 tahun ya. Saya yakin lulus lah TK 2 tahun ya, nggak mungkin ini ya ditunda ulang ya. Lalu SD maksimum 6 tahun ya, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi 5 tahun. Nah, ini negara sudah menyiapkan kalau terjadi potensi resiko ini, mulai dari anak, dari TK sampai dengan lulus S1. Nah, selanjutnya program kami yang kedua, jaminan meninggal dunia atau kematian. Tadi yang 48 penghasilan kalau meninggal karena kecelakaan. Nah, bagaimana kalau meninggal bukan karena kecelakaan, misalkan karena sakit atau karena kemarin tuh yang banyak terpapar karena COVID ya. Kalau sudah jadi peserta, biarpun baru 1 hari bayar, maka berhak untuk mendapatkan santunan ahli warisnya sebesar 42 juta. Coba bisa dibayangkan, kita dengan menabung 10.800 untuk mencapai 42 juta ini kira-kira berapa tahun ya? Pasti butuh waktu yang lama, mungkin usia kita juga nggak cukup ya. Memang berpulang atau meninggal itu adalah suatu takdir, tapi bagaimana dalam mempersiapkan resiko meninggal ini, kita sudah mempersiapkannya dengan baik ya. Jadi ada santunan kematian, biaya pemakaman, ada santunan berkalanya, dan manfaat beasiswa juga. Jadi mau berikan beasiswa untuk anak nggak mesti harus celaka lalu meninggal, tapi nggak celaka pun kalau meninggal ya, ini juga bisa diberikan manfaat beasiswa. Hanya ada batas minimal masa kepesertaan, yaitu 3 tahun. Yang ketiga, jaminan hari tua. Nah, ini sifatnya tabungan ya, sifatnya tabungan sama seperti di bank. Cuman yang bedanya, kalau tabungan di kami tidak ada biaya administrasi bulanan. Jadi nggak ada potongan bulanannya. Tuh. Dan yang kedua, bedakannya suku bunga di BPJS harus selalu lebih tinggi daripada suku bunga bank pemerintah. Itu. Terus apa? Nanti yang ketiga, pada saat pengambilan tidak ada potongan biaya administrasi. Ya, ini sifatnya tabungan. Per bulan ini 5,7% dari penghasilan yang dilaporkan ke kami. Tadi contohnya minimal 2 juta, yaitu kurang lebih 114.000 per bulan. Itu nanti kembali seluruhnya ditambah dengan hasil pengembangan atau bunga. Yang keempat, jaminan pensiun. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebelum ada BPJS Ketenagakerjaan, jaminan pensiun itu diberikan hanya untuk pegawai negeri sipil saja. Nah, semenjak adanya BPJS 1 Januari 2014, pegawai swasta pun bisa dapat pensiun. Bapak dan Ibu juga bisa dapat pensiun bulanan. Sama manfaatnya seperti manfaat pensiun dari pegawai negeri sipil. Nanti apabila Bapak dan Ibu sudah mencapai usia pensiun, saat ini 56 tahun ya, setelah itu dan memenuhi masa kepesertaan dan iuran, maka setiap bulan ini sekurang-kurangnya akan mendapatkan manfaat bulanan sebesar 356.000 per bulan, atau maksimal 4.277.900 rupiah per bulan. Seperti itu. Nah, ini terus akan diberikan setiap bulan ya, walaupun Bapak dan Ibu sudah tidak menjadi peserta kami, sampai dengan peserta ini mengalami resiko meninggal dunia. Lalu turun kepada istri
istri meninggal turun kepada 2 orang anak yang belum berusia 23 tahun, belum bekerja atau belum menikah. Dan yang terbaru ini jaminan kehilangan pekerjaan ya, ini diberikan apabila pekerja mengalami resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Jadi misalkan ibu punya karyawan dikontrak ya 1 tahun, ternyata usaha ibu lagi tidak kondusif, maka diputus kontraknya. Nah, apabila belum memenuhi masa perjanjian dan pekerja itu merasa dirugikan karena sudah diputus kontrak, maka apabila menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, negara hadir memberikan 3 manfaat ya. Pertama adalah manfaat uang tunai ya selama 6 bulan. Yang kedua adalah akses informasi pasar kerja, dan yang ketiga diberikan pelatihan kerja. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu pelaku UMKM bisa mendapatkan manfaat perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan ini tanpa harus menambah iurannya. Jadi ini nggak perlu bayar lagi, tapi cukup Bapak dan Ibu nanti mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya dalam program jaminan hari tua. Ya, jadi kalau yang paling dasar tadi 2, 10.800, yang menengah nanti 3 ada jaminan hari tua, maka otomatis dengan ikut 3 program akan mendapatkan 4 manfaat. Selain kecelakaan, kematian hari tua, juga kehilangan pekerjaan, atau bahkan kalau ikut jaminan pensiun juga bisa mendapatkan manfaat ini. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan manfaat-manfaatnya, nyusahin semua ya Bapak dan Ibu ya. Harus meninggal dulu, harus celaka dulu ya. Ada juga manfaat saat ini ya, manfaat saat ini, manfaat kekinian. Dengan adanya kita menjadi peserta, kita akan punya kartu peserta, baik itu secara fisik atau digital ya. Kalau saat ini sih rasanya UMKM aja udah bertransformasi ke digital ya. BPJS juga siap ke digital juga. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau daftar peserta nanti lewat mitra kami, lewat Perisai, nanti bisa dapat kartu fisik, bisa juga dapat kartu digital. Jadi nanti ada sistem yang akan menjembatani Bapak dan Ibu sebagai bukti atau tanda kepesertaan dengan informasi manfaat lainnya. Nah, ini namanya JIMO, Jam Sostek Mobile ya. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Ini aplikasi ini nanti akan mengakomodir informasi bukti kepesertaan kartu peserta. Kedua, informasi status kepesertaan, kapan iuran bayar, berapa jumlah saldo JHT saya, ya, lalu manfaat-manfaat apa yang didapatkan, dan kalau nanti mau diambil uangnya nggak perlu datang ke BPJS Ketenagakerjaan, bisa langsung melalui aplikasi ini. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu tahu ya, di BPJS sering penuh karena masih banyak peserta yang belum melakukan registrasi pengambilan jaminan hari tua melalui aplikasi Jam Sostek Mobile ini. Nah, ini manfaat menjadi peserta BPJS selain yang 4 dan 5 program tadi, ada manfaat saat ini. Jadi nanti dengan adanya kartu peserta kita akan mendapatkan diskon ya di tempat-tempat khusus yang sudah bekerja sama. Nah, mungkin juga nanti kami juga kedepannya akan melakukan sinergi dan kerjasama dengan UMKM yang ada di Kabupaten Bogor, mungkin dalam bentuk simbiosis mutualisme lah. Misalkan kalau nunjukin kartu ini bisa diskon di tempat Bapak dan Ibu, terus apa manfaatnya juga nanti bisa disinergikan. Yang kedua, bantuan pemerintah. Nah, ini mungkin kalau yang sudah jadi peserta ini sudah 2 kali nih bantuannya, sudah 2 gerbong yang dinikmati. 2020 kita kasih bantuan, Ibu juga sudah ya? Oh, 2 kali ya. Yang pertama itu 2.400.000 ya? Ya, ya 2.400.000 bantuan dari pemerintah ya. UMKM juga saya yakin ada dapat. Dan yang kedua bantuan karena terdampak PPKM ya, 1 juta rupiah. Nah, ini mungkin udah ada teman-teman di sini yang mendapatkan manfaat dari bantuan pemerintah ini. Tentunya kami berharap juga ya, saya mengajak lah, mari kita pastikan ya UMKM kita, usaha kita dilindungi. Mudah-mudahan dengan adanya perlindungan dan kedepannya juga bisa menjadi fokus dari pemerintah untuk menggairahkan perekonomian nasional itu dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga adalah KPR sampai dengan 500 juta. Nah, ini diberikan, ada Permendagrinya nomor 17 mengenai peningkatan manfaat layanan.
Ini diberikan kepada peserta ini spesial ya, khusus karena kami BPJS Ketenagakerjaan ini diamanahkan untuk mengelola uang seluruh peserta yang saat ini sudah lebih dari 500 triliun ya. Itu semuanya kami kelola, kami kembangkan, dan 100% dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta. Jadi tidak kami ambil dananya itu. Jadi kami tidak mencari untung, tidak mencari laba, tapi hasil dari pengelolaan dana dan investasi kami kembalikan. Ini manfaatnya. Apa bedanya dengan KPR di luar di sana? Tentu pasti berbeda, karena KPR yang akan kita berikan ini suku bunganya jauh di bawah suku bunga bank KPR umum ya. Dan yang kedua adalah pinjaman uang muka perumahan. Saya mau beli rumah tapi belum punya uang muka, kita kasih pinjaman sampai 150 juta ya. Udah punya rumah tapi saya pengen direnovasi, ada pinjaman renovasi perumahan sampai 200 juta. Pinjaman modal UMKM, oh belum ada. Ya belum ada makanya. Ya. Nah, jadi ya ini adalah manfaat menjadi peserta BPJS, tapi ini ada syaratnya, minimal menjadi peserta aktif dan tertib kurang-kurangnya 1 tahun. Jadi kalau misalkan bulan November ini daftar, ya bulan November depan baru bisa diajukan untuk mendapatkan manfaat KPR, pinjaman dan renovasi rumah. Bunganya tinggi nggak, Pak? Yang pasti bunga tadi saya sampaikan di bawah suku bunga bank. Kenapa? Kok bisa? Karena tadi saya bilang bahwa BPJS itu untuk menutupi selisih bunga bank itu diberikan kepada bank yang bekerja sama. Jadi sebagian bunganya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagiannya ditanggung oleh peserta. Jadi pasti suku bunganya di bawah suku bunga bank. Kalau masih sama, apalagi lebih tinggi mah pasti nggak akan menarik ya, seperti itu. Nah, ini premi iurannya Bapak dan Ibu ya, tadi sudah dijelaskan. Ada 2 perbedaan untuk segmen pekerja di UMKM. UMKM yang berizin usaha memiliki minimal 2 orang pekerja, yaitu pemilik dan pelaku usaha. Bisa ikut 2 program, bisa ikut 3 program, bisa ikut 4 program. Kalau ikut 2 program, jaminan kecelakaan dan kematian, itu premi per bulannya hanya 10.800. Itu masa perlindungannya ya, selama 1 bulan. Kalau misalkan sekarang daftar bayar tanggal 18, ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November ya, seperti itu. 3 program, ini ada jaminan hari tuanya. Tadi sifatnya tabungan nih, 114.000. Ini akan dikembalikan 114.000 ditambah dengan pengembangan atau bunga setelah Bapak dan Ibu tidak menjadi peserta kami lagi. Kapan bisa diambilnya? Suka-suka Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah tidak jadi peserta, misalkan saya mau mempersiapkan 1 tahun aja lah, saya pengennya pas mau puasa uang saya mau saya ambil, bisa. Tinggal 1 bulan sebelum puasa Ibu lapor ke kami, di close dulu, nanti uang ini ditambah dengan pengembangan ya. Tapi harus diantisipasi, kalau tidak terdaftar, kalau terjadi resiko nggak ditanggung ya. Nah, terus ini uang yang 10.800 ini ya tadi mengcover kalau kecelakaan tidak ada batasan biaya, kalau minimal kalau meninggal minimal 42 juta ya. Ini tidak akan kembali kalau tidak terjadi resiko. Jadi hangus nih uang 10.800 ini. Ini akan digunakan untuk membantu peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Jadi anggap aja nih 10.800 kita mengasuransikan diri kita ke negara, sekaligus kita menyumbang untuk teman-teman kita yang terdaftar dan berdampak kepada risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Ini namanya sistem gotong royong ya. Nah, ini 124.800 ini karena ada tabungan hari tuanya. Ini ditanggung oleh pemberi kerja dan oleh pekerja. Jadi 2% JHT-nya berapa? 3,7% dari pemberi kerja, 2% dari pekerja ya. Nah, ini juga yang 4 program ada jaminan pensiun, ada tambahan lagi 60.000 atau menjadi 184 ya. Kedua program ini baik JHT maupun jaminan pensiun
ini akan kembali apabila Bapak dan Ibu sudah tidak menjadi peserta. Nah, khusus jaminan pensiun ini kembali pada saat Bapak dan Ibu sudah memasuki usia pensiun. Selama dana ini belum diambil atau belum ditarik dari BPJS Ketenagakerjaan, maka dana ini akan terus berkembang atau bertambah. Nah, bagaimana untuk teman-teman UMKM yang punya usahanya hanya mandiri atau perorangan, tetap bisa dilindungi dengan mengikuti 2 program atau 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian S16.800 ya. Dan apabila ikut ada JHT tambahannya Rp20.000. Ini totalnya Rp36.800. Kalau tidak terjadi resiko sama, yang dikembalikan adalah jaminan hari tuanya. Seperti itu. Nah, kemana harus mendaftar ya? Bagaimana cara daftarnya? Nanti ada formulir pendaftaran, itu mungkin sama seperti yang disampaikan di dalam map berwarna putih ya. Pendaftaran badan usaha dan pekerjanya, melampirkan kopi KTP ya, KTP elektronik. Kenapa harus KTP elektronik? Karena BPJS itu sistemnya sudah terintegrasi dengan Disduk Capil, dengan Adminduk ya. Tujuannya apa? Nanti Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar akan diregistrasi ke dalam sistem layanan digital BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga yaitu melampirkan kopi izin usaha. Izin usahanya apa? Kalau ada NIB, kalau nggak ada ya bisa surat keterangan usaha. Nah, ini nomor HP dan alamat email pribadi ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena kami setiap waktu ya, setiap ada informasi terbaru, contohnya tadi manfaat ini ya, kita akan informasikan melalui nomor HP atau alamat email. Jadi kami tidak sampaikan melalui perisai atau apa, tidak, tapi lebih cenderung pelayanan kami kepada pribadinya. Yang berikutnya adalah pembayaran premi secara bulanan. Nah, ini pembayaran premi tadi yang terendahkan ada 10.800. Kok kecil ya, apa namanya, bikin ribet saya lah. Bisa bayarnya bisa 1 bulan sekali, bisa 1 bulan ini untuk 3 bulan, bisa juga untuk 6 bulan, bahkan bisa untuk 1 tahun ke depan. Saya mah nggak mau pusing lah, pokoknya saya daftar nih, bayar setahun berapa, udah saya bayar. Nah, otomatis kita sudah mengasuransikan diri kita kepada negara untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana kalau sebelum 1 tahun sudah terjadi resiko? Nanti uang yang sudah kami terima apabila sudah tidak menjadi peserta itu akan kami kembalikan kalau memang terjadi selisih kelebihan pembayaran karena perlindungan. Nah, kemana daftarnya? Nah, nanti ini ke Mitra BPJS Ketenagakerjaan. Nah, izin di sini saya baru cantumkan nomor 1 nomor HP ya. Sebetulnya kita sudah bekerjasama nih dengan 4 ya, 4 agen ya. Kenapa nggak ke BPJS Ketenagakerjaan aja daftarnya? Apa bedanya ya? Kalau ke BPJS Ketenagakerjaan ya, bukan kami tidak mau melayani, satu di kami ada yang namanya sistem antrian ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu waktunya sangat singkat, khawatir nanti nunggu tidak dapat terlayani dengan baik, nanti bukan daftar yang ada malah kecewa. Yang kedua, ya kenapa lewat agen dan perisai? Karena agen dan perisai ini adalah mitra kerjasama kami yang memang sudah menjadi program kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Forum UMKM baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Jadi ini resmi. Ada nggak bedanya kalau daftar di BPJS dengan di agen? Biayanya ya sama ya, nggak ada perbedaannya. Nah, ini bukti kepesertaannya. Kalau sudah daftar dan sudah membayar, nanti teman-teman pemilik UMKM yang berizin ini akan dapat sertifikat kepesertaan. Apa sih pentingnya sertifikat kepesertaan ini? Ya, kami adalah salah satu badan hukum publik ya yang sudah terintegrasi juga dengan lembaga negara dalam hal pengurusan perizinan atau OSS ya, online system ini ya, submission ya. Jadi sudah terintegrasi. Jadi juga nanti akan dibutuhkan data ini, nomor keanggotaan BPJS-nya, baik itu badan usahanya maupun kartu peserta dari karyawannya atau pekerjanya. Jadi ini, nah ini bukti ini bisa dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk
digital. Jadi artinya bisa dapat yang fisiknya, bisa dapat yang digitalnya juga. Tapi kami kedepannya selalu memudahkan ya. Kalau pegang kartu takutnya ribet, makanya kami disediakan lewat sistem BPJS Ketenagakerjaan Digital atau Jaksostek Mobile ya. Nah ini banyak kanal penasaran ya, sebetulnya nggak susah untuk mau bayar BPJS, ini banyak sekali pilihannya. Namun kami tetap kami sarankan tetap membayar, tetap mendaftar melalui perisai mitra BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cilengsi yang sudah kita bentuk. Nah ini quotes juga ya dari Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Beliau mengatakan tidak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita itu. Saya yakin kita semua, apalagi Bapak dan Ibu yang sudah terjun ke dalam dunia usaha UMKM, pasti sudah boleh dibilang, boleh nggak mewakafkan dirinya ya, atau menyerahkan dirinya secara total untuk memajukan usaha ya, untuk keluarga, memajukan usaha untuk kemajuan perekonomian di tempat tinggal ya, yang secara tidak langsung juga berdampak kepada perekonomian secara nasional. Pasti punya cita-cita yang sangat mulia ya, mungkin, tapi ya itu, untuk mencapai semua itu saya yakin tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Apa yang kita inginkan saat itu juga bisa kita dapatkan. Pasti ada perjuangan ya, sampai disampaikan harus berkali-kali melewati lembah dengan bayangan kematian ya. Kematian ini, usaha Bapak dan Ibu ini juga ada resikonya kan. Mau belanja harus keluar, ada resiko. Dalam menjual usaha juga pasti ada resiko. Jadi ini tujuannya menyemangati kita lah, bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, dan jangan sungkan-sungkan bertanya apabila ada hal yang belum jelas ya, atau ragu perlu dipertanyakan ya, silahkan ditanyakan ya. Mohon maaf apabila penyampaian saya tadi tidak memuaskan Bapak dan Ibu ya, karena memang saya bukan alat pemuas ya. ya, baik, silakan Ibu. Untuk misalnya untuk yang 184.800, nah itu Pak Ya. Itu jangka waktu berapa tahun kita harus nyetor minimal, misalkan kita nggak usah, misalkan belum meninggal, kita mau minta untuk dana pensiun misalkan, itu ada maksimalnya nggak Pak, tahunnya yang harus kita setor? Ya, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, terima kasih Bu. Kalau boleh kenal dengan Ibu? Dengan Ibu Sri Suharni. Oh ya, baik Bu, terima kasih ya. Jadi apabila kita ingin mendaftar 4 program ya, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, yang Ibu tanyakan bagaimana manfaat pensiun ini bisa didapatkan oleh peserta yang sudah daftar ya. Jadi manfaat pensiun itu ada 2 ya, manfaat berkala, artinya manfaat bulanan, dan manfaat sekaligus. Jadi dua-duanya itu akan didapatkan salah satunya. Apabila Ibu sudah terdaftar mengikuti program jaminan pensiun, mohon maaf, sekarang Ibu usianya berapa? Kalau boleh tahu? 25? Oh, 52, terbalik Ibu ya tadi ya. Ya, jadi 52. Usia pensiun kami adalah 56 tahun ya. Atau Ibu hanya mempunyai masa kepesertaan 4 tahun. Syarat minimal untuk mendapatkan manfaat jaminan pensiun itu sekurang-kurangnya masa iurnya itu adalah 180 bulan atau 15 tahun ya. Waduh, lama banget. Tapi saya lihat masih banyak yang ini nih, ABG ya, masih muda. Nah, kan bisa juga ya. Wah, kalau gitu ngapain ikut itu? Ya tadi, kalau nggak dapat manfaat berkala bulanan, manfaat sekaligus. Ketika Ibu nanti
sudah tidak ingin menjadi peserta, ibu memasuki usia 56, ini kita kembalikan lagi uangnya. 60.000 dikali, kalau ibu daftar sekarang 4 tahun, dikali 4 tahun ya, ditambah dengan nanti pengembangan atau bunga, sekaligus itu dibalikin lagi keuangannya. Atau tetap mau dapat manfaat pensiun ya, biarpun hanya baru 1 bulan ya, bisa Bu. Tapi ada syaratnya, meninggal harus dalam keadaan kecelakaan kerja. Gitu. Kalau tidak kecelakaan, meninggal bukan karena kecelakaan, tidak mendapat manfaat jaminan pensiun. Tapi anak ibu yang dapat manfaat beasiswanya. Gitu. Tadi ibu ini kayaknya belum puas sama saya. Nah, belum ya? Ini Pak, kalau seandainya soalnya saya berminat, jadi saya harus tanya lebih jeli ya Pak. Iya, betul ibu ya. Seandainya Pak, dalam waktu umur saya kan 52 ya. 52, betul. Misalnya 5 tahun. Iya. Itu nanti diambil ada perkembangan. Iya, namanya tadi bunga Bu, pengembangan. Pasti ada. Jadi uang ibu nanti tidak akan 60.000, tapi 60.000 ditambah dengan bunga dikali masa jumlah iuran, dikali jumlah iuran dalam 5 tahun itu. Tahun 12 bulan berarti 60 kali 12 ya. Sekitar itu Bu. Itu kan ada tulisan kematian Pak. Jadi kan nggak harus celaka, nggak harus ada kecelakaan, berarti kan dapat dana dong Pak. Dapat dana apa? Ini yang kembali ini kalau tidak terjadi resiko meninggal atau celaka, ini Bu, tabungan ibu 114 dan 60.000. Ibu yang 4.800 dan 6.000 ini sudah mengasuransikan apabila terjadi resiko celaka atau meninggal. Kalau yang namanya meninggal, siapa yang bisa jamin di sini nggak akan ada yang meninggal? Pak, kalau ini Pak. Nah, gimana? Kecapean habis catering. Masuk angin terus meninggal. Apa nggak kecelakaan Pak? Jadi di kami ada kecelakaan karena kecelakaan kerja, ada juga meninggal karena penyakit akibat kerja. Jadi contoh nih, ibu tadinya sebelum usaha, wah ibu masih jalannya tuh masih begini lah. Nah setelah ibu usaha, kebanyakan bawa pesanan, jalan ibu jadi begini nih, udah susah. Itu penyakit akibat kerja, ditanggung juga Bu. Oh iya. Iya. Nah yang menentukan nanti meninggal karena celaka atau karena kecelakaan kerja atau bukan adalah dokter, bukan kami. Kami hanya mengikuti rekomendasi. Oh ibu ini mohon maaf ya, meninggalnya karena kecelakaan. Pak ini baik-baik aja luarnya kok nggak ada ini. Iya, lagi bikin kue, tahu-tahu kesetrum. Iya kan? Nah, itu kecelakaan kerja Bu, gitu. Terus ya. Pak, mudah nggak sih pengambilan pencairan dananya? Takutnya nanti ada ini harus ini begitu Pak. Iya, namanya nanti yang ngurus anak kita ya. Itu Anaknya masih kecil, maksudnya nggak bisa ngurus ya. ahli warisnya. Saran kami nanti akan sampaikan setiap manfaat yang akan diberikan ini ada persyaratannya, ada dokumen yang harus dilengkapi. Nah itu dia yang terkadang pelayanan itu menjadi sulit. Pertama, dokumen tidak lengkap. Kedua, dokumen tidak sesuai. Mohon maaf ya, misalkan ibu sudah menjadi peserta dan meninggal dunia, akan diberikan manfaat 42 juta. Diuruslah oleh ahli waris, suami ibu yang datang. Ya, ternyata dicek nama suami di kakak beda dengan yang datang. Oh, ternyata ini suami saya yang kedua Pak, gitu kan. Nah, itu akan jadi masalah. Ternyata tidak mudah gitu loh. Tapi kalau misalkan dari awal pada saat daftar, ibu nih saya daftar, nih ahli waris saya si A si B, anak saya si A si B. Nanti pada saat terjadi resiko itu sama juga yang akan mengajukan atau yang mengurusnya. Banyak yang terjadi jadi kendala ya seperti itu. Ketika terjadi resiko, suaminya terdaftar bekerja, yang ngurus klaimnya istrinya tidak terdaftar di negara ya, bukan di kami ya, di negara ya. Di negara itu di Dukcapil udah ada nama kakak tuh, suami, istri, anak siapa aja. Tapi pas datang yang ngurusnya orang lain seperti itu. Ya Bu ya. Jadi 4 program langsung ya Bu ya. Nah nanti kalau udah ikut 4 program, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan itu menjadi bonus dari negara yang ibu nggak perlu bayar. Misalkan ibu ada karyawannya 1 orang nih, ibu bikin kontrak setahun 6 bulan, ibu udah pecat karena nggak cocok lah gitu ya, kerjanya nggak disiplin. Nah si pekerja itu bisa mengajukan ke
kami ke Disnaker untuk mengikuti pelatihan, dan dia mendapatkan bantuan uang pelatihan selama 6 bulan seperti itu ya Bu ya. Makasih Bu ya, ini Bu ya. Ini sepertinya langsung sesi tanya jawab ya Pak ya. Oh ini ya, saya belum buka ya. Belum dibuka padahal ya. Iya, saya langsung aja Bu, mohon maaf ya Bu. Saya kembalikan dulu ke Ibu, silakan Ibu. Iya. Ternyata memang antusias sekali pesertanya ya Pak ya. Termasuk saya juga antusias Nah, ya. udah gak sabar mau daftar semua kayaknya Pak. Hari ini closing semua insya Allah. Amin. Tapi daftar Bapak. Bisa ya. Mungkin ini dulu kali ya, biar teman-teman paham siapa aja sih agen-agen perisai BPJS Tenaga Kerja. Karena kita mungkin selama ini taunya hanya di online aja di grup kan, ibu ini, tapi mana sih orangnya? Cantik kan? Ya, mungkin saya tanyakan sebentar ya Pak. Iya, baik Ibu, silakan. Iya. Baik, ini adalah agen perisai kita ya dari UMKM Kecamatan Cilengsi. Mangga silakan Ibu Oci. Ibu Oci, lalu ada Ibu Indah, ada Ibu Tina, ada Ibu Wiji. Ibu Wiji dalam perjalanan ya, dan saya sendiri. ya ini kami adalah agen perisai BPJS. Makasih Ibu ya semuanya ya. Ya, insya Allah melaksanakan kerja. Iya. Mudah-mudahan, mohon doanya. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bila ingin mendaftarkan dirinya ya. Hubungi kami. Nanti di grup ada namanya di sana ya masing-masing. Jadi ibu-ibu ini, agen-agen ini adalah sudah kami latih ya, dan harus selalu kami latih dan sudah memenuhi syarat. Jadi untuk menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan ini tidak mudah ya. Pertama syarat administrasi ya, syarat administrasi. Yang kedua juga nanti ada tes tertulis ya. Dan yang ketiga paling berat ini punya motivasi dan kemauan untuk membantu teman-teman pelaku UMKM ini dapat informasi, sosialisasi dan mau terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang lebih berat lagi kemarin Bu ya, perjuangannya merasakan ya, antrian di bank dari pagi sampai sore, sampai harus menunda makan siangnya karena untuk mengejar persyaratan menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan. Semoga menjadi ini ya Bu ya, ladang ibadah Ibu lah. Amin. Perjuangannya luar biasa Ya. Pak. Mudah-mudahan nanti hasilnya setimpal ya. Amin. Yang baik. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Dikasih jatah berapa dulu Pak untuk awalan? Tadi sudah 1, 3 dulu kali ya. Boleh, Biar silakan. nanti Bapak nggak repot. Ibu ini dulu tadi ya, Tadi yang mau Bu bertanya. 3, yang kedua, Oh, iya. siapa lagi? Oh, Bu Afia. Ya. Nanti sekarang jatahnya Bu Hilda dan Bu Afia. Mangga silakan. Ya. Bu Hilda. Kita yang ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, saya mau tanya untuk menjadi mendaftarkan hak dari tadi ada di sini ada daftar gaji ya di sini dari formulir ini. Nah, kalau untuk UMKM biasanya gajinya kita alat. Kalau untuk ownernya ya sama karyawan yang dari keluarga. Kalau yang saya ngambil dari luar itu memang ada standar gajinya, cuman karena dia sudah ada ini saya nggak daftarin. Nah, kalau untuk saya dan suami yang sebagai karyawan dan pemilik itu daftar gaji kita tulis di mana gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya menyampaikan gaji atau penghasilan ya. Jadi kenapa diperlukan gaji atau penghasilan ya? Karena memang untuk menetapkan berapa besarnya iuran yang harus dibayar itu kembali kepada besaran gaji atau penghasilan yang akan dilaporkan ke kami. Tadi yang terendah itu adalah 10.800 untuk kecelakaan kerja dan kematian. Kok kecil banget sih? Nah, itu adalah dasar penghasilan 2 juta kita ilustrasikan. Tapi kalau diilustrasikan 2 juta sebetulnya pendapatan kami tidak 2 juta, fluktuatif. Kadang bulan ini 1 juta, bulan besok 800, maka jangan dilihat seperti itunya. Lihat adalah premi 10.800 dengan standar penghasilan yang kita catat adalah 2 juta. Manfaatnya apa? Kalau terjadi resiko, mohon maaf, resiko meninggal karena kecelakaan kerja, kami menghitungnya adalah
48 kali penghasilan dikalikan dengan 2 juta. Jadi 96 juta. Oh, 10.000 kecil lah, saya mampu 2 kali lipat, berarti total preminya 21.600, maka manfaatnya kalau terjadi resiko meninggal 4 juta dikalikan 48 juta. Oh, saya pengen ngasih warisan ke suami saya 1 miliar kalau saya meninggal, bisa, tinggal dihitung aja kalikan upahnya atau penghasilannya. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan penghasilan yang kita dapat sebulan, tapi sesuai dengan kemampuan premi iuran yang kita mampu untuk kita bayar secara terus-menerus setiap bulan, sebagai perhitungan kalau terjadi resiko. Jadi seperti itu, Bu. Terus bagaimana melaporkan data upahnya? Ya, melaporkan data upahnya ya tinggal diinformasikan aja. Kami percaya bahwa ibu penghasilannya 5 juta sebulan, dilapor 2 juta, oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting itu, Bu, adalah yang sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kami tahu ibu melapor 2 juta, ibu tahu 2 juta, jangan sampai nanti ketika terjadi resiko, loh kok cuma 2 juta, padahal pendapatan kami sebulan 5 juta. Seperti itu, Bu. Ya, jadi premi 2 juta itu sebagai dasar pelaporan atau perhitungan premi yang paling rendah. Ya, kenapa? Karena UMK yang paling rendah itu di Jawa Barat sekitar 1.780.000. Tidak boleh di bawah dari itu. Makanya kita sampaikan adalah premi iuran. Seperti itu ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, pertanyaannya bagus. Lanjut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Amin. Dan dari sini sebenarnya ada sudah lengkap ya, cuma belum kami baca. Gini aja, Pak, langsung kebetulan saya sendiri kan sebagai ASN, PNS ya. Iya. Kalau tadi Ibu Taslim yang bertanya Sri Suwati itu sudah pensiun ya, Bu ya? Nah, Ya. kalau saya ini kan statusnya belum pensiun. Anak saya 4. Iya. Nah, anak Suami, Bu? suami juga bekerja. Oh ya, satu ya. ASN juga sama. Oh, iya. Betul. Nah, kebetulan anak saya 4, ya berarti kan 3 ya, Pak ya? Iya. Nah, kemarin yang paling besar itu sudah 25 tahun ke atas dan sudah lulus kuliah. Iya. Nah, itu jadinya anak saya yang keempat masuk. Cuma kemarin waktu itu saya belum dimasukin dan kena denda. Nah, kebetulan juga Denda apa ya, Bu? saya juga punya yayasan pendidikan Islam. Oke. Ada gurunya honor. Nah, Oh, itu iya. berarti kan bidang jasa. Iya. Dan kalau saya ikut UMKM, saya juga kebetulan ada bidang jasa. Iya. Bidang jasanya spa. Iya. Spa dan alat-alatnya pun tidak ada yang memakai listrik, tapi itu hanya dicas saja ya. Iya. Kemudian selanjutnya yang jadi pertanyaan saya, apakah saya bisa ikut ini dengan kriteria tadi bisa apa? Iya. Itu kan kalau yang dari pemerintah itu tadi JKN ya, Pak ya? Iya. Askes kan Iya. bisa ya, Pak? Iya. Nah, kemudian saya juga akan mendaftarkan guru-guru honor saya. Ya, Nah, itu alhamdulillah. kan tenaga kerja guru juga kan dalam perjalanan misalnya ada Betul. kecelakaan gitu Betul. kan, guru saya juga ada yang Iya. jauh gitu perjalanan, itu bisa masuk tidak. Betul. Kemudian anak saya statusnya yang yang anak keempat itu tetap harus ke BPJS atau bisa ke ini, jadi biar ini aja masuk ke saya gitu, ke UMKM gitu. Baik. Apa nanti tetap harus bayar, kena denda gitu, harus Iya. menyelesaikan yang Betul. satu itu. Kemudian yang tadi yang UMKM ini kan khusus Cilengsi ya, Kabupaten Bogor. Iya. Nah, kebetulan saya ini ada pelatihan HUMS, Pak, seluruh Indonesia. Nah, nanti ini akan saya tawarkan karena itu kan Indonesia juga, Pak ya. Pelatihan apa, Bu? Pelatihan HUMS, Pak. Jadi pelatihan salon gitu ya. Oke. Itu tenaga kerjaan nanti ujungnya Oh, ya. baik. Nah, ini akan saya tawarkan juga ke seluruh Indonesia, bisa, Pak. Oh, Itu saja pertanyaan saya, berarti ada 3 pertanyaan ya, Pak ya. Ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Pertama,